Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Robert Entamoin, NPM 1211142001200090. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan menyangkut dengan asuhan keperawatan penyakit ventricular septum defect. Asuhan keperawatan pada pasien ventricular septum defect. Pengkajian. Identitas A anak, nama AG, tanggal lahir 1 Juni 2017, 1 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nama orang tua ayah, kaya ibu KR, umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, agama Kristen Protestan, alamat OSM. Kedua, keadaan dalam kandungan. Ketiga, alasan dirawat. Keluhan utama saat masuk rumah sakit tanggal 13 Juni 2020 pukul 8 waktu Indonesia Timur. Orang tua mengatakan anaknya mengalami sesak napas pada pagi hari jam 4 sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat pengkajian tanggal 15 Juni 2020 pukul 10 waktu Indonesia Timur, ibu pasien mengatakan anaknya masih sesak napas dan tidak mau makan bubur. Riwayat penyakit. Orang tua pasien mengatakan anaknya dari dulu memang sering mengalami sesak napas dan pernah diperiksa ke puskesmas. Kemudian diberikan beberapa obat atau orang tua pasien lupa nama obatnya. Apabila sesaknya kambuh, obat itu diberikan lagi dan sesaknya hilang. Tetapi sewaktu kambuh tanggal 13 Juni 2020 lalu, setelah diberikan obat tersebut sesak napas anaknya tidak mau hilang. Akhirnya orang tua memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan polling anak, kemudian pasien ke ruangan untuk mendapatkan perawatan. Di ruangan pasien mendapatkan terapi InVFD RL sebanyak 20 tetes per menit dan mendapatkan O2. Selama di rumah sakit pasien mendapatkan beberapa pemeriksaan untuk mendapatkan diagnosa pasti, diantaranya foto torak dan ekokardiografi. Didapatkan diagnosa bahwa pasien mengalami penyakit jantung kongenital yaitu ventricle defect. Terapi tanggal 15 Juni 2020. Pasien diinstruksikan tirabarine, lanosin 1 ml, O2. Status imunisasi. Ibu mengatakan bahwa anaknya sudah mendapatkan imunisasi lengkap sesuai umurnya di puskesmas. Namun, ibu sudah lupa pada umur berapa masing-masing imunisasi diberikan. Imunisasi telah diberikan kepada BCG 1 kali, hepatitis B 2 kali, polio 3 kali, DPT 3 kali, dan campak 1 kali. 5. Riwayat penyakit dalam yang pernah diderita. Ibu mengatakan sebelumnya anaknya sering sakit, terutama sesak napas, dan hanya sekali bawa ke puskesmas. Setelah itu tidak pernah lagi diperiksa ke puskesmas sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Riwayat penyakit keluarga. Orang tua mengatakan bahwa anggota keluarga tidak ada yang menderita penyakit jantung, bawaan ataupun penyakit lainnya. Kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Biologis, bernapas. Ibu mengatakan sebelumnya sering mengalami sesak napas. Pada saat pengkajian, ibu mengatakan anaknya kesulitan dalam bernapas, makanan dan minuman. Ibu mengatakan bahwa sebelum sakit anaknya biasa makan 3 kali sehari, tapi porsinya sedikit, dengan menu lembek dan sedikit. Saat pengkajian, ibu mengatakan anaknya tidak mau makan sekali. Sebelum sakit, ibu pasien mengatakan biasanya minum ASI tambah air putih 4-5 gelas sehari. Saat pengkajian, anaknya minum air putih 4-5 gelas per hari dengan menggunakan sendok. Yang berikut adalah eliminasi buang air besar atau BAB. Ibu pasien mengatakan sebelum sakit dan saat sakit bisa BAB 1 kali sehari dengan konsistensi feces lembek, warna kuning dan bau khas feces. Pada saat pengkajian, ibu mengatakan anaknya sudah BAB 1 kali dengan konsistensi feces lembek, warna kuning dan bau khas feces. Buang air kecil atau BAK. Ibu mengatakan sebelum sakit biasa BAK 6-7 kali dengan warna kuning dan bau khas urine. Saat pengkajian, ibu mengatakan anaknya dari pagi sudah
kencing 2 kali dengan volume kira-kira 100 cc setiap kali kencing dengan warna paket seperti teh. Gerakan dan aktivitas. Ibu mengatakan sebelum sakit anaknya kurang banyak gerak dan dalam beraktivitas tidak selincah teman-temannya karena mudah sekali lelah. Dan pada saat pengkajian, ibu pasien mengatakan anaknya sangat lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, istirahat tidur. Pasien mengatakan bahwa sebelum sakit anaknya bisa tidur pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dan bangun pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Timur. Pada saat sakit pasien lebih banyak tidur. Pengaturan suhu tubuh. Ibu mengatakan bahwa sebelum sakit dan pada saat sakit anak tidak mengalami gangguan dan pengaturan suhu tubuh. C. B. Data psikologi. Rasa aman orang tua. Ibu mengatakan sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya karena baru pertama kali ia masuk rumah sakit. Orang tua mengatakan belum paham tentang penyakit anaknya, baik penyebab ataupun pengobatannya, dan orang tua bertanya-tanya tentang keadaan anaknya. Rasa nyaman orang tua. Pasien mengatakan anaknya tidak pernah menangis seperti orang kesakitan. Data sosial anak. Ibu mengatakan bahwa pasien adalah anak kedua dan 2 bersaudara. Sebelum sakit, ibu mengatakan anaknya bisa bermain dengan tetangganya, tetapi saat sakit, ibu mengatakan pasien hanya berinteraksi dengan para pengunjung. Yang kedua, bermain. Ibu mengatakan sebelum sakit anaknya biasa bermain dengan saudaranya maupun tetangganya, tapi saat sakit pasien bisa bercanda ringan di tempat tidur. Yang berikut data spiritual. Ibu pasien mengatakan seluruh keluarganya beragama Kristen Protestan dan keluarga biasa bersembahyang di gereja setiap hari. Pengetahuan orang tua tentang kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan anak. Orang tua mengatakan bahwa belum pernah tentang penyakit anaknya, baik penyebab ataupun cara pengobatan. Orang tua pasien bertanya-tanya tentang keadaan anaknya. B. Pengetahuan tentang perawatan anak. Ibu mengatakan jika anak sakit kadang-kadang dibawa ke dokter. Terkadang hanya diberikan obat seadanya. Dan di rumah, ibu mengatakan belum pernah tentang perawatan penyakit anaknya. C. Pengetahuan tentang nutrisi anak. Ibu mengatakan pada saat ini masih memberikan ASI pada anak. Ibu kurang tahu makanan apa yang seharusnya diberikan pada anak usia 1 tahun. Yang berikut ke-9 adalah pemeriksaan fisik. Keadaan umum. 1. Kebersihan, cukup bersih. 2. Keadaan kulit. Turgor, kulit elastis, terdapat cyanosis, tidak ada lesi ekterik. Kesadaran, composmetis. Pemeriksaan antropometrik. BAB belum sakit 8 kg, berat badan belum sakit 8 kg. Berat badan saat pengkajian 7 kg, tinggi badan 40 cm, lingkar kepala 42 cm, lingkar dada 40 cm. Gejala kardinal, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 150 kali per menit, respirasi 44 kali per menit, tekanan darah 80/60 mm/Hg. Keadaan fisik, kepala nyeri, tekan, benjolan, lesi, kebersihan cukup, mata bentuk simetris, rileks pupil atau isokor, pergerakan mata baik, konjungtif pucat, sklera ikterik. Sekret, hidung sekret, nafas cuping hidung, kebersihan cukup, nyeri. Telinga bentuk simetris, serumen ada, lesi, kebersihan cukup, pendengaran. Mukosa bibir lembab, lidah bersih, lesi, pendengaran gusi. Cyanosis, pembengkakan tonsil. Leher, pergerakan baik, bendungan vena jugularis, pembesaran kelenjar tiroid. Yang berikut adalah B. Analisa data. Data subjek. Ibu mengatakan anaknya mengalami sesak napas. Data objektif, tekanan darah rendah 70/50 mm/Hg, nadi 150 kali per menit. Cyanosis, dyspnea. Kesimpulan, penurunan curah jantung.
Ibu mengatakan anaknya sangat lemah. Data objektif, pasien hanya berbaring di tempat tidur, pasien tampak lemah, tekanan darah 70/50 mmHg, kekuatan otot. Kesimpulan, intoleransi aktivitas. Data objektif, orang tua pasien mengatakan belum paham tentang penyakit anaknya. Data objektif, orang tua tampak bertanya-tanya tentang keadaan anaknya. Kesimpulan, kurang pengetahuan orang tua. Diagnosa keperawatan. Penurunan curah jantung berhubungan dengan adanya defek struktur jantung, ditandai dengan ibu mengatakan anaknya mengalami sesak napas. Pasien mengalami tekanan darah rendah yaitu 70/50 mmHg, nadi 150 kali per menit. Pasien mengalami sianosis dan dyspnea. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan akibat curah jantung menurun, ditandai dengan ibu mengatakan anaknya sangat lemah. Pasien hanya berbaring di tempat tidur. Pasien tampak lemah, tekanan darah 70/50 mmHg. Kurang pengetahuan orang tua berhubungan dengan informasi yang kurang, ditandai dengan orang tua pasien mengatakan belum paham tentang penyakit anaknya. Orang tua tampak bertanya-tanya tentang keadaan anaknya. Perencanaan. 1. Prioritas masalah. Prioritas masalah itu berdasarkan dengan ringannya masalah. A. Penurunan curah jantung. B. Intoleransi aktivitas. C. Kurang pengetahuan orang tua. 2. Rencana keperawatan. Hari tanggal Minggu 15/06/2020 pukul 1.00. Tujuan, setelah diberikan asuhan keperawatan 24 jam, diharapkan perbaikan curah jantung dengan kriteria: 1. Tekanan darah nadi normal. 2. Tidak terjadi perubahan perfusi jaringan. Intervensi: 1. Monitor nadi dan tekanan darah. 2. Kaji adanya perubahan perfusi jaringan perifer. 3. Cegah peningkatan suhu. 4. Delegatif dalam pemberian terapi lanosing. Rasional: 1. Untuk mengetahui adanya perbaikan curah jantung. 2. Untuk mengetahui apakah pasien mengalami sianosis. 3. Suhu yang meningkat menyebabkan kebutuhan akan O2 juga meningkat. Terapi lanosing dapat membantu memperbaiki curah jantung. Yang berikut tujuan yang kedua. Selama diberikan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, aktivitas pasien dapat kembali dengan normal dengan kriteria hasil. 1. Pasien tidak lemah. 2. Pasien dapat intervensi. 1. Kaji adanya kelemahan pada pasien. Rasional: dengan mengetahui keadaan pasien dapat dinilai seberapa besar kemampuan beraktivitas pasien. Yang ketiga, tujuan. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 30 menit, orang tua akan mengerti tentang proses penyakit dengan kriteria hasil. 1. Orang tua dapat menjelaskan tentang penyakit ventricular septum defect. 2. Orang tua dapat menjelaskan tentang prognosis dan tidaknya pada pasien FSD. Rasional: intervensi, kaji tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. 2. Jelaskan pada orang tua tentang penyakit ventricular septum defect, prognosis dan tindakan yang akan dilakukan pada penderita ventricular septum defect. 3. Evaluasi kembali pemahaman orang tua. Rasional: 1. Untuk mengetahui seberapa besar orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. 2. Agar orang tua mengetahui tentang proses penyakit yang terjadi pada anak. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. Implementasi. Intervensi: 1. Monitor nadi dan tekanan darah. 2. Kaji adanya perubahan perfusi jaringan perifer. 3. Cegah peningkatan suhu. Evaluasi: tekanan darah 70/50 mmHg, nadi 150 kali per menit, sianosis, dyspnea.
Dorong orang tua untuk memberikan aktivitas yang positif sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, kaji tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. 2. Jelaskan pada orang tua tentang penyakit ventricular septum defect, prognosis dan tindakan yang akan dilakukan pada penderita ventricular septum defect. Evaluasi keluarga tanpa kompresif dan antusias dengan penjelasan yang diberikan perawat. Intervensi delegatif dalam pemberian terapi lanosin. Evaluasi obat sudah masuk, tidak ada reaksi alergi. Yang berikut intervensi. 1. Delegatif dalam pemberian terapi lanosin. Evaluasi obat sudah masuk, tidak ada reaksi alergi. Yang kedua, kaji tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. 2. Jelaskan pada orang tua tentang penyakit ventricular septum defect, prognosis dan tindakan yang akan dilakukan pada penderita ventricular septum defect. 3. Evaluasi kembali pemahaman orang tua. Evaluasi keluarga tanpa kompresif dan antusias dengan penjelasan yang diberikan perawat. Intervensi. 1. Monitor nadi dan tekanan darah. Yang kedua, kaji adanya perubahan perfusi jaringan perifer. 3. Cegah peningkatan suhu. Evaluasi tinggi tekanan darah 80/60 mm Hg, nadi 150 kali per menit, sianosis, dyspnea. Intervensi delegatif dalam pemberian terapi lanosin. Evaluasi obat sudah masuk, tidak ada reaksi alergi. Intervensi kaji tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit ventricular septum defect. Evaluasi keluhan tanpa komprehensif dan antusias dengan penjelasan yang diberikan perawat. G. Evaluasi. Selasa 17 Juni 2020 pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Diagnosa keperawatan 1. S. Ibu pasien mengatakan sesak napas anaknya sudah berkurang. O. Tidak tampak sianosis, respirasi 40 kali per menit, tekanan darah 100/60 mm Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. A. Masalah penurunan curah jantung teratasi. P. Pertahankan kondisi pasien. Yang berikut Selasa 17 Juni 2020 pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Diagnosa keperawatan 2. S. Pasien mengatakan anaknya sudah tidak lemas. O. Respirasi 40 kali per menit, tekanan darah 100/60 mm Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. A. Masalah intoleransi aktivitas. P. Pertahankan kondisi pasien. Diagnosa yang ketiga. P. S. Ibu pasien mengatakan sudah paham mengenai penyakit yang diderita anaknya. O. Ibu tampak mengerti tentang penjelasan penyakit anaknya dan sudah dijelaskan perawat. A. Masalah kurang pengetahuan teratasi. P. Pertahankan mengetahui orang tua tentang penyakit anaknya. Demikian hasil presentasi yang saya kaji di saat ini.